Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya Putra Bung Susurahman dengan NPM 221 Sarpu 49 dari kelas Ekonomi Perdagangan Internasional C dengan dosen pengampu Ibu Resya Moniana Putri, SEMC. Saya di sini mencoba menjelaskan 3 materi dalam kelas perdagangan internasional, yaitu 1. Pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. 2. Pengaruh perdagangan internasional terhadap keseimbangan ekonomi dalam negeri. 3. Teori klasik perdagangan internasional. Subbab pertama adalah pengertian dan ruang lingkup perdagangan internasional. Dalam artikel yang saya temukan ini membahas tentang Trade Facilitation Agreement, TFA, yang diperkenalkan oleh WTO dan dampaknya pada kebijakan perdagangan internasional, khususnya di Indonesia. TFA bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat prosedur perdagangan lintas batas dengan fokus pada negara-negara berkembang agar dapat lebih kompetitif dalam perdagangan global. Indonesia telah mengadopsi TFA melalui berbagai regulasi nasional untuk memperbaiki prosedur kepabeanan dan perdagangan. Salah satu manfaat utama dari TFA adalah pengurangan hambatan non-tarif yang dapat mempercepat arus barang dan jasa serta meningkatkan efisiensi biaya dan waktu dalam proses ekspor dan impor. Perjanjian ini juga membantu meningkatkan transparansi dan mendorong kerjasama internasional antara otoritas perbatasan dan kepabeanan. Penelitian ini mengkaji bagaimana TFA diterapkan di Indonesia dan bagaimana negara ini dapat memanfaatkan peluang dari perjanjian tersebut. Di Indonesia, TFA mendorong perbaikan prosedur administratif dan pengurangan biaya di sektor perdagangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing, terutama bagi UKM. Indonesia telah melakukan berbagai langkah, termasuk membentuk National Trade Facilitation Committees, NTFC, untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan standar internasional. Di dalam materi yang kedua juga terdapat 3 subbab. Dalam artikel yang saya temukan tentang subbab pertama, fungsi permintaan dan penawaran adalah konsep dasar dalam ekonomi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan di pasar. Permintaan mengikuti prinsip bahwa saat harga naik, jumlah yang diminta akan turun, sedangkan penawaran bekerja sebaliknya, saat harga naik, jumlah yang ditawarkan akan meningkat. Kedua fungsi ini akan bertemu di satu titik yang disebut keseimbangan pasar, di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Keseimbangan ini bersifat dinamis dan bisa berubah ketika ada perubahan pada permintaan atau penawaran. Misalnya, jika penawaran meningkat drastis sementara permintaan hanya turun sedikit, maka harga keseimbangan akan turun, tetapi jumlah barang yang diperdagangkan justru naik. Sebaliknya, jika permintaan turun drastis sementara penawaran hanya naik sedikit, baik harga maupun jumlah barang akan turun. Secara matematis, hubungan ini bisa dinyatakan dalam fungsi yang melibatkan berbagai variabel seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain, pendapatan, dan faktor-faktor lainnya. Model matematika ini membantu para ekonom dan pelaku pasar untuk menganalisis dan memprediksi pergerakan harga serta jumlah barang yang akan diperdagangkan. Meski demikian, keseimbangan pasar hanya akan terjadi pada nilai-nilai positif dan tidak mungkin ada 2 titik keseimbangan untuk kurva permintaan dan penawaran yang sama. Pemahaman tentang fungsi permintaan dan penawaran ini sangat penting dalam ekonomi mikro dan moneter karena menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana pasar bekerja dan bagaimana harga terbentuk melalui interaksi antara pembeli dan penjual. Subbab yang kedua, saya mengutip dari sebuah penelitian. Materi ketiga yang coba saya jelaskan adalah teori klasik perdagangan internasional dalam submateri pandangan merkantilisme tentang perdagangan internasional. Saya mengutip artikel. Artikel ini memberikan gambaran umum tentang merkantilisme dalam konteks perekonomian. Merkantilisme digambarkan sebagai pemikiran ekonomi yang berkembang di Eropa selama periode Renaissance hingga awal era modern.
Inti dari pemikiran ini adalah keyakinan bahwa kekayaan dan kekuatan suatu negara diukur dari jumlah logam mulia, terutama emas, yang dimilikinya. Artikel ini menekankan peran sentral negara dalam mengatur kegiatan ekonomi menurut paham merkantilisme. Negara dianggap harus aktif mengendalikan perdagangan internasional, mendorong ekspor, dan membatasi impor untuk mencapai surplus perdagangan. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi ekonomi dan politik negara di kancah global. Penulis juga menyoroti dampak merkantilisme terhadap kebijakan ekonomi, seperti proteksi industri dalam negeri dan pengaturan upah. Meskipun dianggap sebagai salah satu pemikiran ekonomi tertua dan berpengaruh, artikel ini juga menyebutkan kritik terhadap merkantilisme yang kemudian melahirkan aliran pemikiran ekonomi baru. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan perspektif historis tentang bagaimana merkantilisme membentuk pemahaman awal tentang ekonomi internasional dan peran negara dalam ekonomi, sambil juga menyinggung relevansinya dengan pemikiran ekonomi modern. Submateri kedua ini membahas pemikiran ekonomi Adam Smith, seorang filsuf Skotlandia yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern. Karya utamanya, The Wealth of Nations, menjadi tonggak peralihan dari merkantilisme ke ekonomi klasik